Oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang TESOL-CAP, ya, transformasi TESOL-CAP. Nah, kita udah belajar ya minggu lalu itu terkait dengan kaitannya dengan apa aja, ada NDVI ya, SAFI kita udah belajar. Kemudian minggu lalu juga kita belajar indeks vegetasi ya, NDVI, SAFI, terus transformasi, normalisasi, resampling, kita udah belajar loh. Ya, kita udah belajar. Nah, sekarang kita belajar TESOL-CAP transformasi. Nah, apa itu TESOL-CAP transformasi? Ya, TESOL-CAP transformasi itu ya, nih, transformasi TESOL-CAP itu adalah transformasi yang menggunakan saluran banyak, intinya. Transformasi yang menggunakan saluran banyak. Jadi kalau indeks vegetasi, ya, indeks vegetasi itu menggunakan satu atau dua lebih ya, 2 atau 3 saluran, ya. Misalnya indeks vegetasi itu menggunakan 2 atau 3 saluran. Saluran apa? Jangan mikirnya saluran air ya. Saluran itu band. 2-3 saluran, tapi TESOL-CAP ini menggunakan banyak saluran, banyak band. Ya, banyak band. Nah, apa TESOL-CAP itu? TESOL-CAP itu merupakan kesatuan dari kecerahan, nilai kecerahan, brightness, greenness, dan wetness, ya, yang tersusun atas banyak saluran, atas banyak band. Nah, TESOL-CAP ini sebenarnya kita lihat TESOL-CAP ini kan dari bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya ini apa? Bahasa Indonesia ini topi ini apa nyebutnya ini, topi kupluk ya. Nah, TESOL-CAP ini kan bahasa Indonesia topi kupluk gitu. Kenapa disebut topi kupluk? Karena TESOL-CAP ini kalau dibuat grafik itu membuat seolah seperti topi ini gitu. Grafik yang disusun atas nilai brightness, greenness, wetness itu kalau digabung membentuk suatu merepresentasikan gambar ini, gambar topi ini, ya. Jadi TESOL-CAP itu ada 3 ya. Yang pertama ada kecerahan, ada kehijauan, yang ketiga ada kelembapan. Jadi kalau misalnya kita ngomong TESOL-CAP, ya udah 3 ini gitu. Jadi ada TESOL-CAP itu pasti nggak usah ini, kecerahan, kehijauan, dan kelembapan ya. Brightness, greenness, wetness gitu. Nah, apa itu kecerahan gitu ya? Kecerahan ini kita bisa lihat ya, merupakan variasi pantulan tanah. Ini nggak ada 20 ya Pak, merupakan variasi pantulan tanah. Hijauan ini yang merupakan pantulan yang menginformasikan pantulan tingkat hijauan, biasanya identik dengan vegetasi. Nah, kelembapan pun sama, ya, kelembapan. Jadi, dalam melakukan transformasi TESOL-CAP, kita bisa tahu mana daerah yang, misalnya kita dari TESOL-CAP ya, dari TESOL citra, misalnya ini suatu citra, kita olah TESOL-CAP, ya, menghasilkan 3 citra nanti. Yang pertama ada citra kecerahan, ya, brightness index. Yang kedua citra greenness index. Yang ketiga adalah citra wetness index. Nah, jadi dari satu citra ini bisa menghasilkan 3 citra, brightness index, greenness index, wetness index. Nah, fungsinya apa? Misalnya kecerahan ya, brightness index. Ini kita bisa tahu nih, semakin cerah itu artinya mengidentifikasi daerah yang memiliki nilai pantulan yang tinggi, gitu kan konsepnya ya. Nah, artinya di brightness ini kita bisa tahu nilai yang memiliki pantulan tinggi. Misalnya apa? Misalnya perkotaan. Nah, jadi brightness ini lebih peka terhadap daerah yang memiliki tutupan lahan perkotaan, misalnya pemukiman, itu dia pasti brightness-nya memiliki nilai spektral yang tinggi.
Seperti contohnya juga kehijauan. Kehijauan jelas ya, vegetasi kaitannya. Kemudian kelembapan. Kelembapan ini berhubungan dengan kelembapan tanah. Nah, misalnya ini kita bisa lihat ini sawah, misalnya witness ini, sawah. Jadi ini adalah kita ingin menonjolkan aspek sawah. Kita bisa menggunakan indeks kelembapan. Kita ingin mengidentifikasi hutan, kita bisa menggunakan indeks greenness, gitu ya. Jadi ini adalah tujuan atau fungsi dari TESOL-CAP. Nah, TESOL-CAP ini digunakan ya. Nah, mengapa menggunakan TESOL-CAP ya? Jadi TESOL-CAP ini tujuannya adalah mengkompresi informasi dari jumlah saluran ya, dan diterapkan pada area yang kompleksitas tinggi. Contohnya itu daerah yang memiliki daerah heterogen ya, misalnya daerah heterogen, misalnya daerah yang tahu ya heterogen ya, misalnya dengan tutupan yang bervariasi, tutupan lahan yang bervariasi. Nah, itu bisa digunakan, bisa kita menggunakan TESOL-CAP untuk mengetahui indeks kecerahan, hijauan, dan kelembapan. Nah, jadi sudah paham belum ya TESOL-CAP? Nah, jadi ini TESOL-CAP itu sebenarnya pada awalnya ya itu dikembangkan tahun 1976 itu oleh Cobb and Thomas ya. Ini adalah bapak TESOL-CAP nih awalnya. Jadi TESOL-CAP ini memang khusus didesain untuk citra Landsat. Jadi citra Landsat itu punya banyak saluran, konsepnya ya, citra Landsat itu punya banyak saluran, kemudian dilakukan kompresi sehingga menghasilkan satu saluran ya. Misalnya ini ya. Jadi saluran Landsat itu misalnya ya ada 7 saluran, kemudian menghasilkan satu saluran. Nah, itu adalah indeks brightness, greenness, atau whiteness. Itu adalah TESOL-CAP. Ya. Nah, jadi memang TESOL-CAP ini tidak gini konsepnya ya, beda dengan indeks vegetasi. Kalau indeks vegetasi itu bersifat general, paham ya? Indeks vegetasi itu sifatnya general. Jadi misalnya NDVI. NDVI itu rumusnya near dengan red ya. Near dengan red dibagi near tambah red. Saya kebalik nggak ini? Nah, ini adalah rumus NDVI ya. NDVI indeks vegetasi itu sifatnya general. Artinya apa? Seluruh sensor itu bisa menggunakan indeks ini. Ya. Misalnya Landsat, ya yang penting dia punya near dan yang penting dia punya red. Kemudian Sentinel, yang penting dia punya near, yang penting dia punya red. Semua bisa gitu, bisa menghasilkan indeks vegetasi NDVI. Bisa menghasilkan NDVI. Ya. Nah, tapi bedanya dengan TESOL-CAP ya, berbeda dengan TESOL-CAP. TESOL-CAP ini khusus gitu ya, khusus didesain untuk satu sensor tertentu. Gitu ya. Misalnya ini, Cobb and Thomas, dia memang khusus citra Landsat. Koefisien ini untuk citra Landsat gitu. Gitu. Koefisien ini memang khusus citra Landsat gitu. Nggak bisa ini digunakan untuk citra spot gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini